3 cara mengalahkan pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Yang pertama, tidak mencintai atau mengikatkan diri terhadap hal-hal duniawi. Di dalam ayat 15a dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia. Kata mengasihi di sini dipakai kata agapao, dari kata agape. Agape itu Bapak Ibu adalah kasih Bapa. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang aku mengasihi kamu walaupun kamu tidak mengasihi aku. Kasih agape ini adalah kasih yang nilainya lebih tinggi daripada kasih-kasih yang lain. Ada eros, philia, storge. Agape itu ada di atas. Karena kasih agape itu adalah kasih yang tulus. Kasih yang ada di hati Bapa. Dan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, jadi dikatakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Artinya begini, jangan kamu sampai mengasihi dunia ini. Artinya hal-hal dunia, hal-hal kedagingan, hal-hal yang bertentangan dengan segala nilai-nilai kekudusan Tuhan. Jangan kamu mengikatkan diri, mengikatkan hati ke sana. Jangan sampai perhatianmu ke sana lebih daripada kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu maksudnya. Ketika dikatakan jangan kamu mengasihi dunia dengan segala yang apa di dalamnya. Karena kasih yang dipakai di sana adalah kasih agape. Kasih agape itu seharusnya kita pakai untuk Tuhan. Kita pakai untuk Tuhan. Oleh karenanya diperintahkan supaya kita tidak memakai hal seperti itu kepada hal-hal yang duniawi. Sebab kalau kita memakai kasih yang seperti itu terhadap hal-hal yang duniawi, dikatakan kasih kepada Bapa akan sirna dari hati kita. Kita jadi tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semua dosa dan kejahatan berasal dari 3 dorongan yang ada di dalam diri manusia, yang ada di ayat 16 tadi yang kita baca, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua dosa dan kejatuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita dipastikan berasal dari 3 sumber ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan ketika nanti kita akan lihat ayatnya, ketika Adam pertama kali jatuh di dalam Taman Eden itu diawali dari sini juga. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan di dalam ayat 16 itu diulang lagi oleh Rasul Yohanes. Itu tidak berasal dari Bapa. Itu semua berasal dari sifat yang duniawi itu. Lalu pertanyaannya, dari mana datangnya ketiga dorongan tersebut? Ayat 15 tadi menjelaskan kepada kita, ketika orang percaya lebih fokus dan lebih mengikatkan diri terhadap hal-hal duniawi. Dari situlah dia sumbernya. Maka kasih akan Bapa atau kepada Bapa tidak ada di dalam diri mereka atau orang percaya. Dari mana datangnya itu? Dari hati yang tidak mengasihi Bapa. Dari mana datangnya itu? Dari fokus yang salah. Fokus apa? Fokus kepada hal-hal yang duniawi dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika hati kita fokus kepada hal seperti itu, maka kasih kita kepada Bapa, firman Tuhan berkata, akan tersingkir dari dalam hati kita. Next, kita lihat lagi. Ketika hati orang percaya lebih dikuasai keinginan-keinginan yang duniawi, mereka akan lebih fokus mencintai diri mereka sendiri. Mereka akan menjadikan diri mereka sebagai pusat yang selalu ingin dipuaskan keinginannya oleh hal-hal duniawi, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Orang-orang seperti ini akan menjadi egosentris. Orang-orang seperti ini akan selalu fokus kepada kepentingannya. Orang-orang seperti ini akan selalu fokus terhadap dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini akan selalu menuntut perhatian. Orang-orang seperti ini akan selalu menyedot perhatian. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkannya, mudah sekali terjadi trouble. Orang-orang yang hidup seperti ini Bapak Ibu, jangan heran kalau Bapak Ibu melihat awalnya mereka begitu berapi-api pelayanan melayani Tuhan. Tapi di waktu tertentu, tiba-tiba mereka mendendangkan sebuah lagu. Mengundurkan diri, jalan terbaik bagiku. Mengundurkan diri dari mana? Dari pelayanan. Oleh karena apa? Tidak dapat perhatian.
hanya karena tidak ditegur, hanya karena tidak disenyumin. Lalu ngambek. Lalu berkata, kalau begini aku gak mau lagi pelayanan di gereja ini. Percuma saja. Saya sudah capek-capek, sudah ini dan itu. Masa saya tidak dihargai? Dengar, kalau itu yang terjadi, engkau sedang memberikan perhatian khusus, cintamu khusus terhadap hal-hal seperti itu. Tanpa sadar engkau telah menjadi orang yang egosentris. Oleh karena apa? Engkau membuka hati untuk hal-hal seperti itu. Dan itu membuatmu akan menjadi kalah. Kadang kala bukan kita tidak mengasihi Tuhan, tapi karena kita membiarkan hati kita lebih dikuasai keinginan-keinginan daging yang duniawi. Sehingga kita kalah terhadap pencobaan-pencobaan dunia. Betul gak kira-kira Bapak Ibu? Saya sih yakin betul. Karena di satu sisi orang bisa berkata demikian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Waktu nyanyikan itu air mata bercucuran, ingus tidak ketinggalan juga. Tapi pulang dari ibadah berbuat dosa. Hati mereka mengasihi Tuhan? Iya. Tapi mereka tetap membiarkan hati mereka dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang kekalahan yang kita alami itu bukan karena Tuhan tidak menyediakan kemenangan bagi kita, tapi karena kita membiarkan hal-hal duniawi merajai hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan datang kepada kita melalui Rasul Yohanes. Dikatakan jangan kamu mengasihi dunia ini dan segala apa yang di dalamnya. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, kasihmu kepada Bapa tidak akan ada. Jadi saudaraku, sangat jelas. Langkah pertama bagi kita supaya kita mengalami kemenangan dari pencobaan-pencobaan itu. Ayo, mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kasih agape yang ada dalam diri kita itu yang kita terima dari Tuhan, kita kembangkan dan kita terus arahkan kepada Dia. Jangan alihkan itu kepada hal-hal najis, kepada hal-hal yang tidak mulia, yang tidak kudus. Karena itu nanti yang membuat hidupmu tidak berkemenangan.